Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Ini ada unit Redmi 4A. Kalau yang sebelumnya sudah menonton video yang sama yang ganti LCD Redmi 4A ya. Kali ini kasusnya bukan di LCD lagi, yaitu di pengecasan ya, di konektor kalau nggak salah ya. Ini kalau digoyang, nah dia nggak kencang, kemudian nah ini nyambung putus begitu. Ini bisa dipastikan ya di bagian mesin bawah. Kalau ada ya, misal teman-teman ada HP yang dicas kadang nyambung kadang enggak, yang pertama dicek yaitu di bagian konektornya longgar. Biasanya konektornya bisa digoyang-goyang gitu, jadi longgar di bagian konektornya. Nah, ini kemungkinan besar di situ, di bagian konektor. Ini kasus seperti ini lumayan sering ya teman-teman ya. Jadi tiba-tiba nggak bisa ngecas ya, mungkin karena sering dipakai ketika ngecas gitu ya, main HP sambil dicas. Nah, ini kan jadi jadi ada gerakan di bagian konektornya gitu. Apalagi yang suka ngegame ya, biasanya pasti sambil colok charger kan gitu. Apalagi yang gamer banget begitu, itu nggak bisa jauh dari kabel cas biasanya atau power bank, sama saja. Ya, intinya ketika kabel cas itu nyolok ke konektor, nah itu ada pergerakan yang bisa membuat di konektor itu menjadi longgar. Ini sepertinya belum pernah dibongkar ya. Ya, agak nyangkut. Tapi dilihat dari kondisi mesin, ya itu kayaknya pernah entah masuk air atau kecipratan air gitu ya. Ini namanya HP lama ya. Ini kalau nggak salah HP keluaran tahun 2014 atau 15 begitu ya, Redmi 4A. Dan dulu HP ini muncul itu ya seperti booming begitu. Ya bisa dibilang ini HP Android sejuta umat lah gitu ya. Karena pas HP ini di launching itu yang beli banyak banget. Kemudian kurang lebih beberapa bulan kemudian muncul yang 4X ya, Note 4 dan seterusnya. Nah, sampai mencelat lagi, melompat. Oke ya, ini kondisi juga HP kotor ya, karena sudah lama nggak dipakai katanya ya, kata user ini HP udah ngangkrak lama gitu ya. Ini ya kondisi mesin. Jadi untuk kasus tidak bisa ngecas atau putus nyambung seperti ini ya teman-teman, solusi mudahnya ya belikan saja papan cas Redmi 4A, selesai gitu. Jadi nggak perlu keluarkan solder, blower, timah gitu, nggak perlu. Langsung belikan satu set. Itu HP ini banyak di pasaran. Nah, ini saya gunakan yang cara simpel saja, yaitu ganti satu set papan cas. Memang dari PCB-nya itu memang ada perbedaan ya teman-teman. Yang namanya ori sama yang KW seperti ini pasti ada beda. Cuman ini tebal ya. Biasanya papan cas yang dijual di pasaran itu tipis begitu. Nah, ini tebalnya sama, cuman beda di komponen ya. Nah, ini ada yang nggak ada di bagian konektor yang papan cas yang KW, seperti IC biasanya nggak ada gitu.
sama komponen lain. Paling cuman konektor sama apa ya, lubang headset, bukan ya, pokoknya yang penting aja lah gitu. Cuman yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang ganti satu set seperti ini, ya pasti nanti ada pengurangan kualitas di bagian suara. Biasanya suaranya jadi nggak apa ya, kadang ada yang jadi cempreng banget gitu, kurang ngebas gitu, ada yang agak pelan, nggak kenceng begitu, jadi macam-macam. Kemudian di bagian sinyal terkadang ada yang bermasalah, tapi ada juga yang memang nggak masalah ya, tetap support, tetap bagus, sinyalnya tetap ada. Jadi yang namanya KW kan nggak semuanya kekurangan di bagian suara, nggak semua kekurangan di bagian sinyal begitu. Tapi yang jelas di bagian suara nanti ada perubahan, agak sedikit cempreng begitu. Ya sudah pernah saya tes juga di Redmi 3 kalau nggak salah. Redmi 3 yang nggak ada fingerprintnya di belakang. Ya itu pernah ganti satu set papan cas bawah ya. Itu kondisi bagian suaranya berkurang. Agak kurang, pokoknya kurang enak lah. Tapi cukup bagus ya untuk harga yang cukup murah untuk konektornya, papan casnya. Ini sudah normal ya. Ini papan cas yang lama. Nah, dan saya lihat juga di bagian konektornya ini sudah ya satu di bagian chip yang untuk menghubungkan pin dari kabel cas itu sudah mulai menipis gitu. Dan memang kalau itu semakin habis, semakin tipis ya, jadi longgar, kemudian voltase dari kabel cas nggak akan masuk ke konektor. Ya, ini sudah bisa. Oke. Ya, jadi untuk pengecasan ya teman-teman, cara simpelnya seperti ini. Ganti satu set papan casnya. Kalau misalnya nggak ada yang jual di toko spare part terdekat, ya ganti saja konektornya begitu. Ini saya mau ganti konektor keburu waktu juga, jadi saya cari cara yang lebih simpel. Jadi saya belikan satu set. Nah, ini bisa saja kalau misalnya ingin mempertahankan kualitas dari sinyal, suara, dan seterusnya, misal ganti saja konektor yang di papan casnya, ngambil di papan cas yang baru dibeli. Nah, itu ambil konektornya, kemudian pasang di konektor yang pasang di papan cas yang orinya gitu, yang bawaan pabriknya. Itu ya. Karena kata user ini juga HP buat dipakai mungkin HP kedua kali ya, jadi nggak terlalu bermasalah kalau misalnya ada kekurangan di satu sisi begitu. Nah, dari keterangan user seperti itu ya saya pikir ya sudah, biar cepet dan nggak nunggu lama ya. Nah, ini saya ganti saja satu set. Oke ya, bisa ya, tombol normal. Oke, ini saya coba cas. Oke. Nah, setelah dipasang casing belakang ternyata malah nggak masuk ini ya. Bingung juga teman-teman ya. Jadi
Tadi ketika sebelum dipasang di bagian penutup covernya bisa masuk cas. Ini saya ganti kabel cas bisa. Nah cuman saya tekan lagi ke dalam, kok jadi nggak masuk. Jadi ini kalau ngecas jangan terlalu dicolok ke dalam, tapi kenceng ya bisa. Ya terkadang kalau barang yang nggak ori seperti ini ya teman-teman, ada saja kendala begitu. Ya ini kemungkinan di bagian casing belakang mungkin agak apa ya, kurang pas begitu. Dan juga kondisi di setiap kabel cas itu berbeda juga terkadang. Ini saya pakai kabel cas yang biru, yang awal tadi saya pakai nggak mau masuk dia. Mungkin pinnya nggak nempel ya, pin titik dimana penyaluran daya dari kabel ke konektor, dia nggak nempel. Ini saya ganti kabel lagi. Ini normal kalau yang ini ya, ini bisa. Oke teman-teman, mungkin ini saja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.